Andi Zulkarnain Malarangeng alias Jol Malarangeng akhirnya ditahan terkait kasus korupsi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Jawa Barat tahun anggaran 2010-2012. Sementara itu, KPK akan memanggil seseorang untuk diperiksa jika memiliki bukti yang kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengamini perkataan Andi Zulkarnain Malarangeng alias Jol Malarangeng yang mengaku dirinya siap ditahan. Jol yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye menyatakan dirinya sudah meminta untuk ditahan sejak Januari tahun lalu agar berkesempatan mendapatkan keadilan. Hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan, masa yang sudah saya tunggu sekian lama, 5 tahun terkatung-katung. Dicekal sudah 2 kali 6 bulan, 4 kali 6 bulan barangkali. Ya, setahun ini tersangka juga begitu lama menunggu. Sejak Januari tahun lalu saya minta segera ditahan, biar argo jalan, agar saya segera bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. KPK menetapkan Jol sebagai tersangka pada 16 Desember 2015 karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010 hingga 2012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012, penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM swasta sebagai tersangka. Tersangka AZM diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi terkait pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun 2010 sampai 2012. Dalam dakwaan Andi Malarangeng, Jol disebut sebagai perantara pemberian uang $550.000 Amerika Serikat kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, sekaligus pejabat pembuat komitmen Deddy Kusdinar. Dalam dakwaan, uang diberikan secara bertahap, yaitu Rp2 miliar diterima oleh Jol di kantornya dari PT Global Daya Manunggal, Rp1,5 miliar melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Rp500 juta diterima dari PT Global Daya Manunggal melalui Muhammad Fahrudin. PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, sedangkan Muhammad Fahrudin adalah staf khusus Andi Malarangeng. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora. Atas perbuatannya, Jol Malarangeng disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal itu mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam pemeriksaan 4 Maret 2013 lalu, Jol mengaku sudah mengembalikan uang $550.000 Amerika Serikat tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan korupsi pembangunan proyek olahraga Hambalang yang sebelumnya sudah menjerat mantan Menpora Andi Malarangeng selaku pengguna anggaran, mantan Kabiro Perencana Kemenpora Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan, dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adikarya Tuku Bagus Muhammad Nur dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Jol Malarangeng ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan sampai 25 Februari 2017. KPK menetapkan Jol sebagai tersangka setelah menemukan 2 alat bukti yang cukup.
Chol disangka memanfaatkan jabatan kakaknya dan mendapatkan keuntungan sekitar 4 miliar rupiah dari proyek Hambalang. Di kasus ini, KPK memberikan kesempatan kepada Chol Malarangeng menjadi justice collaborator. Justice collaborator biasanya ditawarkan kepada para tersangka yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari upaya pengungkapan suatu kasus. KPK berkeyakinan Chol Malarangeng mengetahui peta kasus korupsi Hambalang, termasuk keterlibatan beberapa nama lain. Selalu itu ditawarkan dalam rangka membuka kasus yang lebih besar. Termasuk IKTP itu di kelompok tengah-tengah juga kita tawarkan. Saat ini KPK belum memanggil saksi-saksi terkait mega proyek Hambalang, meski di persidangan bermunculan nama-nama yang diduga mengetahui proyek ini. Khusus terkait pemanggilan para saksi, KPK harus melakukannya dengan alasan yang kuat. Belum dipanggilnya para saksi bukan berarti KPK abai di kasus ini. KPK juga tidak hanya berpatokan dengan nama-nama yang muncul di persidangan. Sebelumnya kasus ini cukup menyita perhatian publik sebab nama putra kedua mantan Presiden SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, disebut-sebut mengetahui adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan sarana olahraga nasional tersebut. Nama Ibas bahkan disebut pangeran oleh Angelina Sonda. Terseretnya nama Ibas cukup lama, namun meski sudah berganti masa jabatan pimpinan KPK, hingga kini belum mengindikasikan adanya pemanggilan nama-nama yang disebut oleh para terdakwa kasus ini. Pembangunan proyek sarana prasarana untuk pusat pelatihan, pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang dilakukan di atas tanah seluas 32 hektar. Proyek itu dihentikan karena KPK menemukan kasus korupsi. 4 tahun berlalu, Presiden Joko Widodo memutuskan mengkaji ulang masalah proyek pembangunan kompleks pelatihan olahraga di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor. Pemerintah ingin proyek itu dilanjutkan. Agar proyek Hambalang dilanjutkan, Presiden Jokowi meminta dilakukan audit dalam aspek hukum serta kelayakan bangunan, termasuk keperluan perancangan ulang karena menyalahi izin mendirikan bangunan. Hasil pengamatan kami, pertama, kecepatan gerakan tanah 0,008 meter atau 98 cm per tahun sangat lambat. Kemudian kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Yang ketiga, tidak ditemukan retakan yang berarti pada struktur bangunan. Adanya retak rambut masih dalam kategori normal. Yang keempat, terjadi degradasi pada struktur bangunan yang terbuka, karat-karat dan sebagainya karena oksidasi, khususnya pada tulangan yang terbuka akibat penghentian pekerjaan. Sejauh ini, hasil kajian tim independen dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mengatakan Hambalang dapat dilanjutkan, namun dengan sejumlah syarat, antara lain dari segi geologi, geologi teknik, dan gerakan tanah, serta aspek bangunan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian gerak tanah karena Hambalang berlokasi di kawasan jalur lempung Jatiluhur yang bersifat sensitif. KPK juga mempersilahkan pemerintah jika ingin melanjutkan dengan 4 saran. Saran tersebut adalah meminta pelibatan ahli dalam membuat kajian, tim audit diminta menyusun tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi proses selanjutnya, memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan seperti memperhatikan evaluasi AMDAL, IMB, dan perizinan. Pemerintah akan memutuskan penggunaan lahan dan bangunan di Hambalang jika hasil kajian telah selesai. Nantinya akan diputuskan apakah lahan tersebut digunakan untuk wisma atlet, sekaligus tempat pelatihan olahraga, atau untuk keperluan lain. Tim Liputan Berita 1.